wilayah terpencil Ethiopia Selatan, terbentang sebuah kawasan yang dikenal sebagai Lembah Omo, tempat berbagai suku kuno masih mempertahankan tradisi leluhur mereka. Di antara komunitas tersebut, ada satu suku yang paling menarik perhatian dunia karena penampilannya yang unik dan budayanya yang kuat, suku Mursi. Bagi banyak orang, Mursi dikenal karena piring bibir yang dikenakan sebagian perempuan mereka. Namun di balik simbol yang terkenal itu, tersembunyi kisah tentang hubungan manusia dengan alam, ternak, kehormatan, dan perjuangan mempertahankan identitas budaya di tengah perubahan zaman. Suku Mursi hidup di lembah Sungai Omo, wilayah semi kering yang dikelilingi padang rumput, semak belukar, dan sungai musiman. Lingkungan ini membentuk cara hidup mereka selama berabad-abad. Mereka tinggal dalam kelompok-kelompok kecil yang berpindah mengikuti ketersediaan air dan padang rumput bagi ternak. Karena itu, kehidupan Mursi sangat bergantung pada alam dan perubahan musim. Bagi masyarakat Mursi, sungai bukan sekadar sumber air, melainkan pusat kehidupan yang menentukan keberlangsungan manusia dan hewan ternak mereka. Terkenal dengan piring bibir, lip plate, banyak perempuan Mursi memakai cakram tanah liat atau kayu pada bibir bawah. Tradisi ini menjadi simbol kecantikan, kedewasaan, dan identitas budaya mereka. Proses pemasangannya biasanya dimulai ketika seorang gadis memasuki usia remaja. Bibir bawah dibuat sayatan kecil, lalu dipasang penyangga sederhana yang ukurannya diperbesar secara bertahap hingga dapat menampung piring yang lebih besar. Piring tersebut sering dihias dengan ukiran atau pola tertentu dan digunakan terutama pada upacara adat, perayaan penting, atau saat menerima tamu. Meskipun tradisi ini terkenal di seluruh dunia, tidak semua perempuan Mursi memilih mengenakannya. Bagi masyarakat Mursi, lip plate bukan sekadar hiasan tubuh, melainkan warisan leluhur yang mencerminkan kebanggaan terhadap budaya dan jati diri komunitas mereka. Peternak sapi yang sangat bergantung pada ternak, sapi merupakan pusat kehidupan masyarakat Mursi. Ternak digunakan sebagai sumber pangan, alat tukar, penentu status sosial, dan bagian penting dalam pernikahan adat. Semakin banyak sapi yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula penghormatan yang biasanya ia peroleh dalam komunitasnya. Susu sapi menjadi salah satu sumber makanan utama. Sementara hewan ternak juga berfungsi sebagai cadangan kekayaan yang dapat digunakan saat menghadapi masa sulit, seperti kekeringan atau kekurangan hasil panen. Dalam upacara adat dan pernikahan, keluarga mempelai laki-laki biasanya menyerahkan sejumlah sapi sebagai mas kawin tradisional, yang melambangkan tanggung jawab dan kemampuan menafkahi keluarga baru. Karena pentingnya peran ternak, para laki-laki Mursi menghabiskan banyak waktu untuk menggembala, menjaga kesehatan sapi, dan mencari padang rumput yang subur, sehingga hubungan mereka dengan ternak bukan sekadar ekonomi, melainkan juga bagian dari kehormatan, identitas, dan kelangsungan hidup masyarakat Mursi. Memiliki ritual pertarungan tongkat, laki-laki Mursi melakukan donga, yaitu pertarungan menggunakan tongkat panjang yang biasanya terbuat dari kayu keras. Ritual ini bukan sekadar adu kekuatan, tetapi merupakan tradisi penting untuk menunjukkan keberanian, ketangkasan, dan kehormatan seorang pria di hadapan komunitasnya. Pertarungan dilakukan di area terbuka dan disaksikan oleh anggota suku lainnya, termasuk perempuan dan para tetua adat. Para peserta berusaha mengenai lawan dengan tongkat sambil menghindari serangan, sehingga kemampuan bergerak cepat dan mengatur strategi sangat dihargai. Pemenang donga sering memperoleh pengakuan sosial, rasa hormat dari masyarakat, dan prestise yang lebih tinggi di antara para pemuda Mursi. Meskipun dapat menyebabkan luka, ritual ini memiliki aturan adat tertentu dan biasanya diawasi oleh tetua untuk mencegah konflik yang berlebihan. Tradisi donga memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Mursi, keberanian bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan menjaga kehormatan diri dan komunitasnya. Memiliki ritual pertarungan tongkat, laki-laki Mursi melakukan donga, yaitu pertarungan menggunakan tongkat panjang yang biasanya terbuat dari kayu keras. Ritual ini bukan sekadar adu kekuatan, tetapi merupakan tradisi penting untuk menunjukkan keberanian, ketangkasan, dan kehormatan seorang pria di hadapan komunitasnya.
Pertarungan dilakukan di area terbuka dan disaksikan oleh anggota suku lainnya, termasuk perempuan dan para tetua adat. Para peserta berusaha mengenai lawan dengan tongkat sambil menghindari serangan, sehingga kemampuan bergerak cepat dan mengatur strategi sangat dihargai. Pemenang donga sering memperoleh pengakuan sosial, rasa hormat dari masyarakat, dan prestise yang lebih tinggi di antara para pemuda Mursi. Meskipun dapat menyebabkan luka, ritual ini memiliki aturan adat tertentu dan biasanya diawasi oleh tetua untuk mencegah konflik yang berlebihan. Tradisi donga memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Mursi, keberanian bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan menjaga kehormatan diri dan komunitasnya. Bahasa mereka berbeda dari bahasa Ethiopia yang umum dikenal. Suku Mursi menggunakan bahasa Mursi, yang termasuk dalam rumpun bahasa Nilo-Sahara, sehingga berbeda dari bahasa Amharik yang menjadi bahasa resmi Ethiopia. Bahasa ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, upacara adat, nyanyian tradisional, serta penyampaian pengetahuan leluhur dari generasi ke generasi. Karena hidup relatif terpencil di Lembah Omo, bahasa Mursi tetap mempertahankan banyak unsur asli yang mencerminkan cara pandang dan kehidupan masyarakatnya. Kosakata mereka memiliki banyak istilah yang berkaitan dengan ternak, alam, sungai, musim, dan hubungan sosial, menunjukkan betapa dekatnya kehidupan Mursi dengan lingkungan sekitar. Bagi masyarakat Mursi, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan penjaga identitas budaya dan warisan leluhur yang membantu mempertahankan tradisi mereka di tengah pengaruh dunia modern yang terus berkembang. Hidup semi-nomaden, mereka sering berpindah mengikuti musim, ketersediaan air, dan padang rumput untuk ternak mereka. Perpindahan ini biasanya dilakukan ketika rumput mulai mengering atau sumber air di suatu wilayah berkurang akibat perubahan musim. Dengan membawa ternak dan perlengkapan seperlunya, keluarga Mursi dapat menetap sementara di lokasi yang dianggap lebih aman dan subur bagi sapi-sapi mereka. Pola hidup semi-nomaden membuat mereka memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang kondisi alam Lembah Omo, termasuk letak sumber air, jenis tumbuhan yang cocok untuk pakan ternak, dan tanda-tanda perubahan cuaca. Rumah-rumah mereka juga dibuat dari bahan alami seperti ranting, rumput, dan tanah liat, sehingga relatif mudah diperbaiki atau dibangun kembali ketika mereka berpindah tempat. Cara hidup ini menunjukkan kemampuan masyarakat Mursi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan tidak selalu stabil, sekaligus menjaga hubungan yang erat antara manusia, ternak, dan alam di sekitar mereka. Tubuh dihias dengan cat alami, masyarakat Mursi menggunakan kapur putih, tanah liat berwarna, arang, dan bahan alami lainnya untuk melukis tubuh sebagai hiasan, penanda upacara, atau ekspresi artistik. Pola-pola yang dibuat dapat berupa garis, titik, bentuk geometris, hingga motif yang terinspirasi dari alam di sekitar mereka. Lukisan tubuh ini sering digunakan saat tarian tradisional, ritual keagamaan, perayaan komunitas, atau pertarungan donga, sehingga setiap corak memiliki makna sosial dan simbolik tertentu. Selain memperindah penampilan, cat alami juga menjadi cara untuk menunjukkan identitas kelompok, status dalam upacara, serta kreativitas pribadi. Karena dibuat dari bahan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, hiasan tersebut biasanya bersifat sementara dan dapat diubah sesuai acara atau suasana hati pemakainya. Tradisi ini memperlihatkan bahwa bagi suku Mursi, seni bukan hanya benda yang dipajang, tetapi bagian hidup yang menyatu dengan tubuh, alam, dan budaya mereka sehari-hari. Menjadi salah satu ikon budaya Afrika Timur karena penampilan dan tradisinya yang unik, suku Mursi sering muncul dalam film dokumenter, fotografi antropologi, majalah perjalanan, dan penelitian budaya dunia. Lip plate, lukisan tubuh, serta kehidupan mereka yang masih sangat dekat dengan alam menjadikan Mursi salah satu komunitas yang paling mudah dikenali dari kawasan Lembah Omo, Ethiopia. Banyak peneliti dan pembuat dokumenter datang untuk mempelajari bahasa, sistem sosial, ritual adat, dan hubungan mereka dengan lingkungan, sehingga suku Mursi sering dianggap sebagai contoh penting keberagaman budaya manusia.
Kehadiran mereka dalam media internasional juga membantu dunia mengenal kekayaan budaya suku-suku di Afrika Timur yang masih mempertahankan tradisi leluhur di tengah arus modernisasi. Namun perhatian global ini sekaligus membawa tantangan, karena masyarakat Mursi harus berusaha menjaga agar budaya mereka tetap dihormati sebagai warisan hidup, bukan sekadar objek tontonan wisata. Kisah suku Mursi menunjukkan bahwa di balik penampilan yang terkenal, terdapat sebuah komunitas yang terus berjuang mempertahankan identitas, tradisi, dan cara hidup yang diwariskan turun-temurun selama berabad-abad.